Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang merubah nasib, merubah takdir ya. Banyak orang itu terjebak dengan nasib dan takdir. Bahwasanya nasib dan takdir itu sudah diplot sama Tuhan ya, sudah ditentukan sama Tuhan itu ya. Kalau misalkan nasib kita sudah ditentukan sama Tuhan, takdir kita sudah ditentukan sama Tuhan. Nah, terus ngapain untuk malaikat penjaga? Ya. Ngapain kita hidup di dunia? Ya, kadang ini menjebak kita gitu loh ya. Nasib dan takdir ini menjebak kita untuk menyalahkan Tuhan. Ujung-ujungnya ke sana. Ketika hidupmu katakanlah berantakan, banyak masalah, berantakan, hancur lebur ya misalkan ya. Terus Anda bilang ini sudah takdir Tuhan. Padahal sing nglakoni dosa ya dirimu sendiri gitu ya. Padahal sing nglakoni kejahatan ya dirimu sendiri. Kok Tuhan kamu bawa-bawa? Ini sudah ketentuan Tuhan. Lah iku lak jenenge ngawur gitu. Ya, makanya Tuhan itu membantahnya ya, dengan firman ya dalam surat, tidak tahu ya, kalau tidak salah surat Ad-Duriyat ya, kalau tidak salah, tidak tahu ayat berapa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, bahwasanya Tuhan itu tidak akan merubah ya, takdir seseorang kalau orang itu tidak mau melakukan perubahan. Ya, di sini kan sudah jelas gitu loh, bahwasanya yang menentukan nasib dan takdir adalah diri kita sendiri. Ya, nasibmu elek, takdirmu elek, yo itu akibat dari kelakuan. Di dunia ini ya, mengenal hukum sebab akibat. Ya, dalam bahasa Indonesia itu sebab akibat. Dalam bahasa ilmu hukum itu namanya hukum kausalitas. Ya, itu pelajaran semester berapa dulu ya? Waktu kuliah 1 hukum itu ada pelajaran hukum kausalitas, PIH, pengantar ilmu hukum. Ya. Dalam Jawa, dalam budaya Jawa ada ngunduh woe pakerti. Dalam budaya India ada karma. Ya. Makanya ketika kita ini katakanlah ingin merubah nasib kita, ingin merubah takdir kita, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki tindakan yang kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan tindakan yang jelek, maka nasib dan takdir kita pasti jelek. Ya. Ketika kita melakukan hal yang baik, maka pasti takdir dan nasib kita pasti baik. Ya. Soal saat ini kamu katakanlah sudah baik tapi nasibmu belum baik, berarti kamu sedang diuji sama Tuhan, atau sedang menerima hukuman Tuhan, atau sedang menerima karma. Ya, jadi kita harus berpikir positif. Ya. Jadi yang menentukan nasib dan takdir itu adalah diri kita sendiri. Ya. Tuhan itu kasih fasilitas, ya, yaitu muka bumi ini, ya, bumi seisinya. Tuhan juga kasih Anda itu katakanlah modal. Anda dikasih pikiran, Anda dikasih batin, Anda dikasih fisik. Itu modal utama Anda. Ya, dikai awak, dikai pikiran, dikai batin. Terus dikai aturan main agama. Ditulis dalam sebuah kitab suci. Itulah aturan main kamu hidup di dunia ini. Ya, apakah nasibmu jelek, takdirmu jelek? Ya, tergantung dari kelakuan. Tidak cukup sampai itu. Tuhan menyediakan 2 malaikat, Raqib dan Atid, untuk mencatat segala kelakuan. Ketika kelakuanmu jelek, ditulis. Ketika kelakuan baik, ditulis. Nah, coba bayangkan kalau nasibmu sudah ditentukan, kamu masuk neraka atau kamu masuk surga, ngapain untuk malaikat menjaga? Dan ketika kamu kembali, ya, mempertanggungjawabkan ya, perilakumu di dunia ini ya,
itu juga sudah disediakan. Ya, kamu disediakan yang namanya surga dan neraka. Jadi wis komplit, jelas komplit ya. Nah, itulah teman-teman ya. Makanya sadari ya nasib dan takdir Anda. Jadi kalau teman-teman Rabu Kliwon ingin merubah nasib, ingin merubah takdir, maka lakukan hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Caranya bagaimana? Tulis aktivitasmu setiap hari. Ya, misalkan hari ini hari Rabu, kamu tulis dari Anda melek, ya, pagi hari subuh itu melek. Aktivitas kamu itu apa saja sampai kamu nanti merem. Itu ditulis. Misalnya kalau Anda Muslim, saya bangun pagi sholat subuh jam segini. Habis sholat subuh nyapu-nyapu, habis sholat subuh korah-korah, habis sholat subuh masak, tulis saja. Setelah itu bekerja. Kamu bekerja ngapain saja? Nah, itu kamu tulis. Ya. Sebelum tidur itu kamu tulis. Terus kamu simpulkan hasil hari ini bagaimana? Positif atau negatif? Kamu kasih skor. Misalkan hasil hari ini 7. Berarti besok harus lebih baik daripada 7. Minimal 8. Nah gitu. Ketika kamu punya target seperti itu di dalam hidup, maka sukses jaya akan menjadi bagian dari kehidupanmu. Loh ya teman-teman, kalau kamu bisa seperti itu, maka sukses jaya akan menjadi bagian dari kehidupan. Tapi kalau kamu tidak bisa melakukan itu, ya dari mana Anda mau bisa sukses? Dari mana Anda mau bisa jaya? Dari mana nasibmu berubah? Dari mana takdirmu berubah? Nasibmu, takdirmu tidak akan berubah ketika kamu tidak melakukan perubahan. Yang terjadi malah tambah jelek. Nasibmu semakin hari semakin jelek, semakin hancur-hancuran ketika kamu tidak melakukan perubahan. Ya, paham ya teman-teman Rabu Kliwon? Jadi kalau Anda ingin merubah nasib, merubah takdir, ya itu tadi. Ya, jadi nasib dan takdir itu tergantung dari aktivitas kita. Aktivitas lahir, aktivitas batin. Ya, berpedoman terhadap kepercayaan kita, kitab suci kita. Ya, Tuhan kasih kebebasan Anda. Ya, kamu mau melakukan kejahatan, Tuhan kasih kebebasan. Kamu mau melakukan kebaikan, Tuhan kasih kebebasan. Tapi akan ada konsekuensinya gitu loh ya. Ketika kamu melakukan sesuatu yang negatif, konsekuensinya negatif. Ketika kamu melakukan hal yang positif, konsekuensinya juga positif. Ya, itulah keadilan. Ya, makanya kalau teman-teman Rabu Kliwon ingin merubah nasib, merubah takdir, lakukan tindakan. Ya. Perbaikan atas kehidupan Anda setiap harinya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.